Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Al-Ghifari Awaludin dengan akhiran NIM 058. Pada kali ini saya akan menjelaskan pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi pada mata pelajaran arsitektur dan organisasi komputer. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengantar arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah rancangan dasar bagaimana komputer bekerja, sedangkan organisasi komputer adalah cara komponen-komponen komputer saling terhubung dan bekerja sama. Adapun beberapa studi kasusnya yang saya akan menjelaskan contoh studi kasus yang itu saat kita membuka aplikasi Microsoft Word. Ketika aplikasi dibuka, komputer menerima perintah dari pengguna melalui mouse dan keyboard. Setelah itu CPU memproses perintah tersebut, memori membantu menyimpan data sementara, lalu hasilnya ditampilkan di monitor. Semua proses ini menunjukkan kerjasama antara perangkat keras dan perangkat lunak dalam setiap komputer. Yang kedua yaitu representasi data, sistem bilangan dan konversi sistem bilangan. Komputer hanya memahami sistem biner, yaitu angka 0 dan 1. Semua data seperti huruf, angka, gambar, dan suara akan diubah menjadi bentuk biner. Studi kasus yaitu saat mengetik huruf A di keyboard. Huruf A tidak langsung dipahami komputer sebagai huruf biasa. Komputer akan mengubahnya menjadi kode ASCII dan kemudian menjadi bentuk biner agar dapat diproses. Contohnya angka desimal 10. Jika dikonversi ke biner menjadi 10 sama dengan 10 pangkat 2. Artinya komputer bekerja menggunakan bahasa digital berupa angka 0 dan 1. Yang ketiga yaitu gerbang logika dasar. Gerbang logika dasar adalah rangkaian elektronik yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan input tertentu. Contoh studi kasusnya, sistem keamanan sidik jari dan password. Pada sistem keamanan, jika password benar dan sidik jari benar, maka akses diterima. Jika salah satunya salah, maka akses ditolak. Ini menggunakan gerbang logika AND karena kedua syarat harus benar agar output bernilai benar atau 1. Yang keempat yaitu komponen utama komputer. Komponen utama komputer terdiri dari input device, process device, output device, storage device. Studi kasus yaitu mengerjakan tugas di komputer. Keyboard digunakan untuk mengetik tugas sebagai input device. CPU memproses data yang diketik. Monitor menampilkan hasil ketika sebagai output. Hard disk atau SSD menyimpan file tugas sebagai media penyimpanan. Semua komponen bekerja sama agar komputer dapat digunakan dengan baik. Yang kelima itu struktur CPU. CPU adalah pusat pengolahan data agar komputer dan terdiri dari ALU, kontrol unit, dan register. Contoh studi kasus, menghitung 25 tambah 15 menggunakan komputer. Penjelasannya, ALU bertugas menjalankan atau melakukan perhitungan matematika. Kontrol unit mengatur jalannya proses, sedangkan register menyimpan data sementara selama proses berlangsung. Proses perhitungannya, 25 ditambah 15 sama dengan 40. Hasil tersebut kemudian dikirim ke monitor untuk ditampilkan kepada pengguna. Yang kelima, yang keenam itu instruksi mesin. Instruksi mesin adalah perintah dalam bentuk kode biner yang dipahami langsung oleh CPU. Contoh studi kasusnya itu menekan tombol save pada aplikasi. Saat tombol save ditekan, komputer menerima instruksi untuk menyimpan file ke dalam media. Penyimpanan CPU menjalankan instruksi tersebut langkah demi langkah, file berhasil disimpan. Yang terakhir yaitu siklus instruksi. Siklus instruksi adalah tahapan CPU dalam menjalankan setiap perintah. Adapun tahapan-tahapannya ada 4 yaitu fetch, decode, execute, store. Adapun contoh studi kasusnya untuk membuka aplikasi game. CPU mengambil instruksi dari memori pada tahap fetch. Lalu CPU menerjemahkan instruksi pada tahap decode. CPU menjalankan perintah game pada tahap execute. Hasil proses ditampilkan dan disimpan pada tahap store. Proses ini berlangsung sangat cepat sehingga aplikasi dapat berjalan dengan lancar. Pada kesempatan kali ini
Kesimpulannya adalah komputer bekerja melalui kerjasama sebagai komponen seperti CPU, memori, perangkat input dan output. Semua data diproses menggunakan sistem binar dan dijalankan melalui instruksi mesin serta siklus instruksi. Dengan memahami materi ini, kita dapat mengetahui bagaimana komponen komputer menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari seperti mengetik, bermain game, dan menggunakan aplikasi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila tutur kata ada yang salah mohon dimaafkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.